Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kholfan selaku pengampu mata kuliah pembelajaran SKI dan teman-teman PAI A2 yang saya cintai. Baik, siang hari ini kita akan belajar bersama mengenai perlawanan umat Islam pada zaman Jepang. Sebelumnya, nanti di akhir saya akan menunjuk beberapa dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Jadi mohon bisa memperhatikan dengan seksama apa materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Cotpleeng pada bulan November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Beliau, Tengku Abdul Jalil atau Tengku Cotpleeng, lahir pada awal abad ke-20 di desa Blangadobuloh, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Ibunya bernama Nyak Cut Buleon, merupakan seorang guru agama yang juga keturunan dari seorang ulama. Sejak remaja, Tengku Abdul Jalil sangat aktif dalam belajar ilmu agama, di samping menjalani pendidikan di Folk School, sekolah kolonial bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa. Beliau juga belajar agama kepada para ulama. Di latar belakang perlawanan rakyat Aceh terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan perintah Jepang, terutama terhadap Romusa. Maka rakyat Cotpleeng melancarkan perlawanan dengan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Jalannya perlawanan. Di Lok Sumawe, beliau berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Cotpleeng. Gerakan Tengku Abdul Jalil dianggap gerakan yang sangat membahayakan bagi Jepang. Oleh karena itu, Jepang membujuk Tengku Syekh Abdul Jalil untuk berdamai. Namun beliau menolak. Karena Tengku Abdul Jalil menolak, Jepang mengerahkan pasukannya pada tanggal 10 November 1942 untuk menyerang Cotpleeng. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Karena diserang, rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan dengan bersenjatakan pedang dan kelewang. Rakyat dapat bertahan dan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Kemudian serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat Cotpleeng. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cotpleeng. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat pengikut Tengku Abdul Jalil yang terbunuh. Akhir perlawanan. Dalam keadaan terdesak, Tengku Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Tengku Abdul Jalil dan para pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Tengku Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Pemimpin perlawanan di Singaparna Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1899 di Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan nama Hudaimi. Namanya berganti menjadi Zainal Mustafa setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Pulang ke tanah air, Kiai Haji Zainal Mustafa mendirikan pondok pesantren dengan nama Sukamanah di kampung halamannya. Tahun 1933, ia bergabung dengan Nahdlatul Ulama dan diangkat sebagai Wakil Rois Suriah NU Cabang Tasikmalaya. Latar belakang perlawanan. Perlawanan rakyat Singaparna dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita, yaitu pengerahan tenaga Romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna itu dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa.
Secara khusus juga, perlawanan ini terkait dengan ketidakbersediaannya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan saikerei atau memberi kehormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Kiai Haji Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal itu terlarang karena dianggap menyekutukan Tuhan. Akhirnya perlawanan pun meletus pada bulan Februari 1944. Akhir perlawanan. Berakhirnya perlawanan ini ketika Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap oleh Jepang bersama gurunya, yaitu Kiai Emar. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkat ke Jakarta. Pada 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini dilatar belakangi karena penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen kepada Jepang. Jalannya perlawanan. Pada Maret 1944, petani yang ada di desa Gaplongan melancarkan protes karena masalah kewajiban serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa 1 kompi truk melalui desa Gedung Bener. Setelah itu ditambah lagi 1 truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Gaplongan. Sebelumnya, para petani di desa Gaplongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga begitu pasukan Jepang datang, mereka sudah siap. Para petani sudah mempersenjatai diri mereka dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di desa Gaplongan mengobarkan semangat perlawanan juga di desa-desa lain, seperti di desa Cidempet pada 6 Mei 1944. Pemberontakan pun meletus di Cidempet dengan sebab perlawanan yang sama. Tokoh-tokoh yang mempelopori protes sosial di desa Cidempet sendiri adalah salah satunya yaitu Haji Matrias, Haji Dulkarim, Sura, Karsina, dan Tasiah. Merekalah yang memimpin ratusan hingga ribuan rakyat dari desa-desa di Kecamatan Loh Bener, Sindang, dan Losarang untuk melawan Jepang. Akhir perlawanan. Setelah pecah pertempuran di desa Cidempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang baik sipil maupun militer datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirim Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun Haji Abdullah ternyata hanya bagian dari taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang ditangkap. Selain itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia juga membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Nah, baik itu sedikit pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana teman-teman bisa menyerap pembelajaran kita pada siang hari ini, saya akan menunjuk beberapa dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu kapan perlawanan rakyat Aceh meletus di desa Catplieng? Saya akan menunjuk kepada Mbak Salma untuk menjawab pertanyaan pertama. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Betul sekali jawaban dari Mbak Salma, yaitu pada bulan November tahun 1942. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu siapa pemimpin perlawanan rakyat Singaparna? Untuk pertanyaan kedua saya akan menunjuk Mas Labib. Monggo bisa menjawab pertanyaan yang kedua.
Ya, betul sekali jawaban Mas Labib. Terima kasih untuk jawabannya, yaitu dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang terakhir, yaitu coba sebutkan tokoh-tokoh yang mempelopori protes sosial di Desa Cidempet. Saya akan menunjuk Mas Kamil. Coba bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Ya, betul sekali jawaban dari Mas Kamil, yaitu yang mempelopori Haji Madrisah, Haji Dulkarim, Suro, Karsina, dan Tasiah. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua untuk pembelajaran kita di siang hari ini, dan semoga diberi kemanfaatkan bagi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.